Oke, selamat datang kembali channel gue. Dan udah lama banget nih gue nggak upload video, dan udah nggak kerasa juga sekarang udah masuk ke bulan Ramadan. Dan gue mau ngucapin kalian semangat puasanya, jangan sampai sakit, dan mudah-mudahan aja dimanapun kalian berada, kalian tetap keadaannya sehat-sehat aja ya. Dan terakhir gue mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Guys, sudah lama nih gue nggak upload video sejak terakhir kali gue bikin video yang review liquid sama Derry. Itu mungkin sekitar 1 atau mungkin 2 bulanan yang lalu. Dan sekarang akhirnya gue baru ada waktu lagi buat nyempetin bikin video. Sebelumnya gue mohon maaf banget karena gue juga banyak kesibukan, dan juga gue lagi mikirin nih buat kedepannya channel ini mau digimanain. Karena seperti yang bisa kalian tahu, channel ini isinya berantakan guys. Mulai dari ada review liquid, nge-react, nge-gaming, itu menurut gue kurang rapi dan berantakan banget. Gue kurang suka, dan akhirnya gue memutuskan untuk fokus ke satu konten dulu aja. Buat kedepannya dan seterusnya mungkin gue akan bikin tentang nge-vaping atau nge-vape. Ngomongin soal vape, pasti kalian udah tahu dong vape itu apa, atau mungkin kalian baru tahu nih. Nah, kalau misalnya kalian bingung vape itu apa, vape itu adalah rokok elektrik atau mungkin rokok penggantinya rokok konvensional guys. Nah, kalau kayak gitu guys, kita akan mulai dulu dengan hal yang simpel-simpelnya dulu aja, nggak akan langsung gue bahas ke vape-nya. Kita mulai dulu dari istilah-istilah dalam vape, dan langsung aja. Istilah yang pertama adalah cloud. Sebenarnya ini nyontohnya agak susah sih karena gue lagi puasa, jadi gue nggak bisa nge-vape, nggak bisa nyedot vape-nya. Jadi kita contohnya gini aja guys. Nah, itu namanya cloud atau uap guys. Uap bukan asap, ingat ya, uap sama asap berbeda. Uap dihasilkan dari hasil pemanasan air. Sebagai contoh, kalian lagi masak air, itu yang dihasilkan uap. Sedangkan kalau asap, asap dihasilkan dari pembakaran, entah itu benda padat, benda kayak plastik atau apapun itu yang dibakar sampai lebur, itu dihasilkannya namanya asap guys. Oke, yang berikutnya adalah coil. Coil adalah kawat yang sedemikian rupa untuk mengantarkan panas nantinya saat kita nge-vape guys. Sebagai contoh kayak gini, itu namanya coil. Ada juga coil OCC sama coil mesh. Contohnya kayak gini. Yang berikutnya adalah coiling. Nah, tadi ada coil, sekarang ada coiling. Coiling apa lagi sih bang? Coiling adalah pemasangan kawat. Sebagai contoh kayak gini guys. Dan ini menurut gue agak sedikit ribet kalau misalkan kalian mau coba ngelilit sendiri, karena ini nggak bisa sembarangan guys. Ada caranya, ada rumusnya tersendiri, jadi nggak bisa sembarangan ya. Jadi kalau misalkan menurut gue ini saran, mending kalian beli coil yang udah jadi aja, kawat yang udah jadi aja. Itu ada di vape store, atau mungkin kalian bisa ke online shop terpercaya kalian ya. Yang berikutnya adalah wick sama wicking. Nah, wick ini secara umumnya adalah kapas kalau di vape ya guys ya. Kalau misalkan wicking itu adalah pemasangan kapas. Sama kayak pemasangan coil tadi, pemasangannya juga nggak bisa sembarangan. Nggak boleh terlalu tebal, nggak boleh terlalu tipis juga guys. Dan saat kalian pasang kapasnya atau nge-wicking, itu kalian harus sesuaiin sama diameter dari coil yang kalian pakai. Jadi harus sesuai. Jadi nggak boleh terlalu gede dari coil segede gini nih, kapasnya segede gini, kan nggak mungkin gitu. Jadi kalau sebisa mungkin bisa ke coil segini nih, segede gini. Ya, si kapasnya harus ya agak gitu guys. Jadi nggak terlalu longgar, nggak terlalu padat juga gitu. Dan yang berikutnya adalah mod. Mod sebenarnya nggak cuma itu aja, rupanya banyak banget. Tapi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada electrical sama mechanical. Yang pertama electrical. Electrical itu contohnya kayak gini guys. Jadi dia itu kayak punya layar gitu guys. Jadi di layarnya ini kita bisa lihat, kita bisa ngatur ini itunya dari layarnya ini. Sedangkan mechanical itu kebalikannya. Jadi dia itu nggak punya layar sama sekali guys. Jadi kayak gini bentukannya kalau misalkan mechanical. Nah, kalau misalkan mechanical itu kebalikan dari electrical. Jadi dia itu nggak punya layar di depannya, nggak punya buat ngatur ini itunya, nggak kelihatan juga. Tapi kalau setahu gue nih, mechanical itu rata-rata pakai potential button kayak gini guys buat ngatur wattnya. Terus kan gue udah bahas mod, sekarang kita bahas pasangannya, yaitu automizer. Automizer yang gue tahu dibagi menjadi 3, yaitu RDA, RTA, sama RDTA. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama adalah RDA, Removable Dipper Automizer. RDA ini bisa dibilang automizer paling simpelnya dari vape guys, karena dia itu cara pakainya cukup simpel, cukup di drip atau di drop untuk kalian tetesin liquid, terus nanti kalian tinggal sedot, akan menghasilkan uap. Udah gitu doang. Yang berikutnya adalah RTA, Removable Tank Automizer. Sesuai sama namanya, automizer ini punya tanknya sendiri buat kalian naruh lebih banyak liquid. Jadi dia itu bisa naruh lebih banyak liquid dibandingkan RDA. Dan dia ini cara pakainya agak sedikit unik guys, karena kalian cukup di drip atau ngedropnya sekali aja buat kalian basahin kapasnya doang. Udah gitu kalian tinggal isi tanknya. Udah gitu kalau misalnya di tanknya udah habis liquidnya, kalian tinggal isi ulang lagi, kalian tinggal nge-pump lagi santuy. Yang berikutnya adalah RDTA, Removable Dripper Tank Automizer. Nah, RDTA ini merupakan gabungan dari RDA sama RTA. Dia bisa menampung liquid lebih banyak dari RTA, tapi dia juga punya fungsi yang sama kayak RDA. Jadi bisa di drip atau di drop gitu guys. Tapi ada satu hal yang sangat disayangkan dari automizer ini, dia itu sangat rawan bocor guys. Jadi menurut gue ya kurang worth it aja gitu buat dipakai. Tadi kita udah bahas RDA, RTA, sama RDTA. Sebenarnya ada satu automizer lagi guys, tapi mungkin yang ini akan agak sedikit asing banget, yaitu namanya RBA. Dan automizer ini sendiri koilnya agak sedikit beda, karena dia tuh pakai koilnya koil OCC, dan koil OCC-nya itu bisa diulik-ulik sendiri gitu guys. Jadi kalau misalkan kalian mau pasang sendiri atau mungkin mau masangin kapasnya sendiri atau apanya sendiri,
kalian bisa ulik-ulik sendiri gitu guys. Yang berikutnya adalah OCC coil atau coil pabrikan, coil sekali pakai ya guys. Jadi kalau misalnya coil ini tuh udah nggak enak, kalian tinggal buang terus kalian beli coil yang baru gitu guys. Yang berikutnya adalah sub on time, yaitu bentukannya mirip sama RTA guys, tapi bedanya dia itu pakai coilnya coil OCC. Jadi dia itu nggak perlu coil yang lilit-lilit itu guys. Yang berikutnya adalah cartridge. Biasanya kalian temui di pot, dan pot biasanya punya cartridge. Bisa dibilang cartridge adalah automakernya pot. Cartridge ini dulunya nggak bisa diganti si koilnya guys, tapi seiring berkembangnya zaman sekarang cartridge bisa diganti koilnya. Yang bisa kalian jumpai di pot ayo kayak sekarang. Yang berikutnya sekaligus yang terakhir adalah close open system. Pertama kita bahas close systemnya dulu guys. Close system dia itu biasanya liquidnya nggak bisa diganti guys, jadi udah dari sananya, udah dari pabriknya gitu, jadi nggak bisa kita isi ulang sendiri. Si opennya sendiri liquidnya itu bisa diganti, tapi sayangnya dia itu si koilnya nggak bisa diganti guys. Oke, karena gue takutnya durasinya kepanjangan dan kalian malah jadi bosen nontonnya, ngerti nggak tapi malah bosen. Jadi kayaknya untuk segmen kali ini gue akan tutup dulu sampai sini dulu aja. Mudah-mudahan aja kalian bisa ngerti apa yang gue omongin barusan. Dan kalau misalnya dari penyampaian gue yang barusan ada yang kurang atau mungkin ada yang kurang lengkap atau mungkin ada yang salah, kalian bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Kalian bisa komen gue kurangnya di mana atau gue salahnya di mana, kalian bisa komen di bawah, oke? Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini biar berkembang nantinya. Dan kalau misalnya kalian suka boleh kasih like, atau gak suka boleh kasih dislike. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga ya. Kalau kayak gitu gue Ridwan Setiawan pamit and salam Papers Indonesia.